Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam sehat kalau tambah sekarang Pak. Salam sehat semua Bapak Ibu. Hari ini kita ketemu di acara Hari Sabtu yang santai nih Pak. Jadi ini bahasanya itu sersan, serius tapi santai. Hari ini kita bersua dengan orang tua mahasiswa, wali ataupun wali mahasiswa untuk menyambut pelaksanaan kuliah semester ganjil yang akan datang, Pak. Nah, mungkin sebelum kita mulai ada baiknya, Pak, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita sampaikan nanti Bapak terima bisa bermanfaat bagi kemajuan perkembangan pendidikan putra-putri atau wali Bapak Ibu sekalian, ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, Pak. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu ya, agar hari ini nanti Bapak Ibu bisa melihat secara langsung dosen-dosen putra-putri Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya, nanti mungkin saya yang memandu aja nggak apa-apa ya Pak Yoga, biar mudah ya mungkin. Pak, ya. Jadi nama saya Sujadi Cipto Raharjo, Pak. Saya Ketua STS Divisi, dari saya rektornya saya, Pak. Ini. Kemudian di sebelah kiri saya itu Pak Dwi Santo Sayogo. Pak Dwi Santo ini kepala jurusan, Pak. Dialah yang paling pusing saat kuliah online ini. Kemudian di sebelah kanan sendiri ada Pak Wahyu, Pak. Pak Wahyu itu Wakil Ketua Bidang 1. Yang membahas Bapak Ibu semua. Dan kemudian di bawah saya itu ada Pak Haji Dadang Samsi, beliau adalah dosen dan sekaligus wali angkatan 2020. Kemudian dosen siapa lagi ya Pak Wahyu yang di sini ya Pak Wahyu ya? Ada. Kemudian saya nanti mengajak satu orang mahasiswa saya Pak, namanya Mbak Diva Areta. Saya minta dia bercerita rasanya jadi kuliah online Pak. Ya, kenapa saya pilih dia? Karena dia sukses Pak. Sukses menjalani kuliah online, nanti kita mendengar paparannya sendiri. Kemudian biar tidak berlarut, Bapak Ibu saya akan share presentasi. Sudah bisa Pak Yogo? Ya Pak, monggo Pak, silakan Pak. Ya, sebentar Pak. Sudah bisa? Sudah muncul Pak Yogo? Sudah Pak. Nggih. Ya, Bapak Ibu, ini kampus kami Bapak Ibu. Ini difoto dengan drone subuh-subuh, jadi warnanya agak pecah-pecah kayaknya dengan drone. Ya inilah kampus kami yang kecil mungil tapi cabai rawit Bapak Ibu ya. Jadi dari kampus ini kami menghasilkan banyak lulusan yang hari ini mungkin masih bertahan di masa pandemi dengan kreativitas, ide-idenya tetap menjalankan usaha sendiri atau bekerja ya. Nah, saya hari ini bagian saya itu menjelaskan yang formal-formal Bapak Ibu tentang pelaksanaan untuk semester depan ya. Yang pertama, kami mempunyai galeri Bapak Ibu, galeri desain di kampus ya. Ini adalah galeri paling prestisius untuk anak-anak. Jadi sebenarnya kalau kuliahnya tidak online, yang boleh pameran di dalam ini hanya karya terbaik Bapak Ibu. Itu membuat bangga anak-anak ya. Tetapi karena kuliah online jadi kita tidak melakukan pameran kecuali satu pameran yang kemarin kita kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Kita membuat kemasan untuk UMKM ya, tanggal Juli 2021 terakhir gitu. Dan pameran ini sudah kita YouTube-kan Bapak Ibu karena pameran ini dihadiri untuk kalangan terbatas saja, UMKM dan mahasiswanya. Ya, jadi tidak untuk umum karena kita tidak boleh menimbulkan kerumunan begitu ya. Biasanya ramai kalau pameran. Kemudian di masa pandemi ini seperti arahan yang kita ikuti dari Dikti, kesehatan ya adalah hal yang utama. Ya, jadi
ada kendala dan solusi kuliah daring Bapak Ibu, karena saya sekaligus dosen. Saya akan cerita 3 hal yang ringan yang insya Allah membuat nanti kuliah daring putra-putri Bapak Ibu menjadi lebih ringan begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau bahasanya saya itu mahasiswa itu kan maha itu kan besar. Jadi siswa yang sudah besar harusnya tidak perlu dimarahin, tidak perlu dijewer, itu dia sudah mengerjakan tugas, sudah kuliah, sudah mandi, siap kuliah sendiri, mandiri begitulah kalau kita bilang di kampus. Nah, ada 3 aturan kuliah yang harus diikuti oleh putra-putrinya biar lancar kuliahnya. Satu adalah ikuti jadwal kuliah Zoom meeting. Nah, ini Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak yang selalu lupa dengan jadwal kuliahnya. Alasannya karena tidak ada teman yang mengingatkan. Saya bilang, loh kalau sudah mahasiswa ya mandiri, tahu jadwalnya. Dan jadwal kuliah ini kan diberikan di awal semester sebelum dia kuliah. Gitu. Jadi tiap mata kuliah itu pertemuannya tidak tiap minggu Bapak Ibu. Ya. Dan kami pertemuannya kita batasi. Ya. Jadi tidak tiap minggu untuk satu mata kuliah itu dia akan ikut kuliah terus. Ya. Kami sudah berembuk dengan tim bahwa kuliah di visi untuk Zoom meeting biasanya 30 atau 45 menit sudah cukup. Ya, berbeda dengan kuliah di anak SD atau anak SMP yang berjam-jam. Tidak efektif itu Bapak Ibu. Kita sudah menilai tidak efektif. Ya. Makanya diusahakan putra-putrinya tidak boleh bolos. Ya. Jangan sampai bolos kuliah. Kenapa? Karena yang paling penting itu mendengarkan materi yang diberikan oleh dosennya. Ya. Nah, ketika dia bolos kuliah, tidak mendengarkan materi, biasanya tanya temannya. Tanya temannya juga tidak dong, karena kuliahnya sambil tiduran. Nah, itu nanti berantai Bapak Ibu. Jadi diusahakan tidak bolos. Ya, cuma 30-40 menit itu ada jadwalnya Bapak Ibu, jadi tahu ya kalau misalnya sering melihat putra-putrinya kuliah tanpa mandi itu ya itu Bapak Ibu. Ayo enggak usah mandi Bu, nanti kalau aku mandi telat tutup selesai kuliahnya. Nah, itu Bapak Ibu. Itu kemudian absensinya nanti di Zoom meeting juga. Jadi kalau kuliah biasanya anak masuk langsung absen. Nah, yang telat mesti tidak bisa absen. Ya. Yang lupa mesti tidak bisa absen karena absennya di sana. Nah, banyak kasus, beberapa Bapak Ibu, banyak kasus anak-anak itu tidak bisa kuliah karena dipengaruhi oleh orang-orang rumah, Pak. Contoh. Kenapa kamu nggak kuliah? Disuruh ibu ke pasar. Nah, Bapak Ibu, kalau anaknya jadwalnya kuliah jangan disuruh ke pasar. Atau, Pak, disuruh beli obat ke apotek sebentar aja, Pak. Nah, telat dia. Begitu. Ya, beberapa kali saya lihat murid saya kita ketahui piknik Bapak Ibu. Loh, lah kamu kok di mana ini kan kelihatannya. Jadi kuliah online kan kelihatan. Loh, kamu kok di tempat wisata? Ya Pak, ini diajak piknik sama keluarga Pak, biar nggak jenuh di rumah. Nah, Bapak Ibu ini salah ini. Ya. Jadi biarkanlah dia tetap kuliah aja ya. Ada yang sampai mall jalan-jalan sama ibunya. Ini kan jadi tidak fokus nanti Bapak Ibu seperti nomor 3 itu. Jadi diusahakan biarlah dia di rumah. Dan memang biasanya anak-anak lebih suka di kamar Bapak Ibu, ya di kamar. Gitu. Kenapa belakangnya harus tembok biar Bapak Ibu kalau lewat atau adiknya itu nggak membuat malu ya. Kami pernah kuliah kemudian anak itu dimarahi oleh orang tuanya karena disuruh ke warung tidak mau. Kemudian anak itu bertengkar gitu, kalau orang Jawa itu padu Bapak Ibu, bertengkar sama ibunya dan dia malu Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu kelas tuh mendengar pertengkaran itu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai bertengkar ketika anaknya Zoom meeting ya. Itu ketegangan. Kalau cuma ayam berkokok itu hal yang biasa ya. Walaupun ada yang lucu lagi kuliah, kemudian guntur apa menggelegar, kemudian dia lari ngambil jemuran, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin karena dititipi ibunya jemuran ya tidak masalah kalau itu ya. Kemudian siswa harus mengerjakan tugas dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, bedanya kuliah online sama tidak online itu di ketepatan waktu Bapak Ibu. Ya, tugas-tugas di kampus visi itu tidak bisa dikerjakan semalam Bapak Ibu. Karena tugasnya itu tidak hanya satu, bisa langsung sehari itu dikasih 3 tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Hari Selasa dikasih 2 tugas untuk Selasa depan. Terus seperti itu. Ya, walaupun capaian tugas kita turunkan. Ya, kalau dulu kita harus pakai kertas A3, sekarang cukup A4. Nah, tugas ini tidak bisa dikerjakan semalam. Kalau semalam mesti biasanya
putra Bapak Ibu tidak tidur. Kalau tidak tidur tidak baik bagi kesehatan Bapak Ibu, apalagi zaman sekarang. Bisa kena flu dan sebagainya. Kalau dulu hal sakit tipes itu di anak DKV itu biasa, karena memang kalau udah ujian nggak tidur 2 hari 3 hari karena ya tadi manajemen waktunya belum bagus begitu ya. Kemudian, nah ini yang paling penting Bapak Ibu, harus rajin konsultasi dengan dosen di grup WA. Jadi setiap kelas itu ada satu grup WA-nya isinya mahasiswa dan dosen. Ya, jadi kalau putra Bapak Ibu mengeluh tugasnya sulit, dosennya galak, tanya di grup. Ya, kenapa? Kalau tanya di grup, sekali anak bertanya, teman-temannya akan paham kesalahannya di mana. Memudahkan, membuat efisien. Malah jangan jabri kalau saya Bapak Ibu. Karena bayangin Bapak Ibu, satu kelas ada 40 orang, jabri bareng dosennya pusing Bapak Ibu. Tetapi kalau bertanyanya di grup, semua terjawab, ya lebih mudah. Ya, terus jangan takut, ya dosen galak, dosen tegas itu dinikmati aja, ya. Ini kelak nanti berguna ketika putra Bapak Ibu bekerja atau punya usaha sendiri. Ya, kadang dapat konsumen yang gampang, nggak nganyang, ini yang rewel, nganyang, ngayeli, wah macam-macam Bapak Ibu. Nah, itu belajarnya di sini sebenarnya. Jadikanlah dosennya itu seorang konsumen begitu ya. Kemudian pengumpulan tugas biasanya itu di e-kampus Bapak Ibu. Di e-kampus kita punya program yang untuk kuliah namanya e-kampus ya. Nah, biasanya mengumpulkannya di sana. Dan karena ini digital, sama dosennya dibatasi. Misalnya pengumpulan hari Senin terakhir jam 3 sore. Itu jam 15.01 itu ditutup sama komputernya Bapak Ibu. Karena pakai sistem. Dia nggak bisa ngirim lagi. Mesti nanti putranya galau, bingung, dan sebagainya. Nah, makanya jangan telat. Nah, sekarang banyak dosen kayak saya kadang-kadang membuat deadline-nya jam 23.59 sebelum jam 24. Ya. Kalau anaknya rajin, dia ngumpulin jam 7 malam, jam 8. Tapi kalau yang mepet-mepet, jam 12 baru ngumpulin. Nah, ini bedanya. Jadi kalau kita pakai sistem, kita bisa menentukan jam dan harinya, sampai detiknya. Ya. Dan dosen divisi menyadari dengan segala beban kebosanan, ya toh, pengen ke Jogja, ya sebenarnya bukan kuliah Bapak Ibu, jalan-jalan sih kalau di Jogja itu. Makanya kita turunkan capaian kuliahnya. Nanti biar Pak Yogo ceritalah. Terakhir Bapak Ibu itu fokus. Jadi kuliah di DKV itu butuh fokus untuk mendengarkan penjelasan dari dosennya 30-40 menit itu. Biasanya setelah mendengarkan tanya jawab di grup WA. Ya, kami berusaha menggunakan teknologi kuliah yang sederhana, Zoom meeting biasanya ya. Karena kalau terlalu banyak media, kasihan mahasiswanya nanti pusing. Ya, jadi mahasiswa Bapak Ibu kalau semester besok mengambil 6 mata kuliah, dia akan punya 6 grup WA Bapak Ibu. Ya kan? Itu. Kemudian yang sering jadi masalah adalah karena siswa ini kuliah online, itu daring begitu, kadang-kadang tuh siswanya tuh merasa itu liburan Bapak Ibu. Kamu nggak bangun? Nggak ada kuliah, main game, ya main ke sana ke sini, nongkrong, padahal itu jam kuliah. Ya. Walaupun tidak tiap hari ada pertemuan, ya bisa disikapilah. Kami orang di kafe ada mata kuliah tentang game juga Bapak Ibu. Jadi kami tidak melarang game, boleh main game tapi kerjakan tugas dulu baru main game ya, untuk biar lebih baik daripada ngeluyur gitu. Tapi ya tahu waktu. Kemudian nah ini hati-hati Bapak Ibu. Banyak mulai mahasiswa apalagi semester 3 ini Bapak Ibu, dia sudah bisa bikin spanduk seperti tadi saya bilang. Dia sudah bisa bikin desain-desain ilustrasi wajah begitu. Kalau mencari penghasilan tambahan boleh, tetapi ya masalahnya di sini. Ketika anak Bapak Ibu itu sudah bersentuhan dengan uang, nah itu yang sering jadi masalah kalau dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya, misalnya tuh, besok hari Senin dia dibayar 300.000 karena pesanannya gambar sudah jadi. Tapi hari Senin juga dia harus ngumpulin tugas atau nanti dimarahi dosennya. Biasanya Bapak Ibu dia milih uangnya tuh. Nah, kan? Nah, ini kalau berlarut-larut Bapak Ibu nanti mesti nggak lulus. Ya, kalau saya bilang ini lingkaran setan. Nyari uang untuk tambahan uang saku tapi akhirnya bapaknya bayar lagi semester depan untuk ngulang mata kuliah. Nah, tolong Bapak Ibu, ya. Kami selalu menyarankan kalau nyari uang tambahan itu pas liburan. Jangan pas kuliah karena tugasnya banyak.
Ya, kelihatannya menyenangkan Bapak Ibu, 100, 200, 300, lama-lama nanti kita lihat dia nggak pernah kuliah karena lebih pentingin duitnya. Ya, tapi dia kan tidak mengerti bahwa Bapak Ibunya harus membayar SPP semester depan dan itu ngulang mata kuliahnya, muter-muter aja nanti nggak lulus-lulus. Ya, tahu-tahu kita DO kan berbahaya malah. Nah ini saya ingatkanmu karena putra-putri Bapak Ibu ini angkatan daring Bapak Ibu, belum pernah ketemu di kampus, gitu kan. Pengendaliannya kan lewat media sosial aja kalau di kami. Itu Bapak Ibu untuk kendala dan solusi kuliah daring. Nanti bisa didiskusikan langsung dengan putra-putrinya. Kalau di kami sih hasil evaluasi itu hanya mungkin sekitar 10-15% yang bermasalah. Lainnya lancar-lancar saja Bapak Ibu. Lancar-lancar saja. Kemudian, nah ini Bapak Ibu yang akan jadi kami umumkan ya. Jadi berdasarkan surat keputusan Ketua SDVC nomor 2 garis miring A27/2001 tentang pelaksanaan kegiatan semester depan, Bapak Ibu, kami mengambil sikap dan memutuskan bahwa semester depan kuliah akan berlangsung secara daring atau online, persis seperti semester yang lalu, Bapak Ibu. Ya, pembelajaran untuk semua mata kuliah, teori dan praktek online, penyelenggaraan pameran juga online, Bapak Ibu. Ya, kemudian ujian tengah semester dan UAS juga online. Bahkan besok Senin kami akan sidang online untuk sekitar 50-an mahasiswa tugas akhir, semuanya online. Ya. Kemudian urusan administrasi Bapak Ibu semuanya bisa di-online-kan. Jadi misalnya nih Bapak Ibu yang pegawai negeri itu biasanya kan sering minta surat keterangan masih kuliah, itu bisa diurus Bapak Ibu. Nanti minta nomor saja ke dosen walinya. Ya, dosen wali Bapak Ibu untuk jadi cukup di WA-WA-an, email-emailan, suratnya bisa sampai ke tangan Bapak Ibu dengan mudah. Tidak perlu dikirim pakai pos begitu ya. Selama ini sudah kita jalankan dan lancar. Ya, itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebagai bentuk kepedulian kampus kami SDVC pada masa pandemi ini, setiap mahasiswa aktif di semester ganjil ya 2021-2002 kami akan berikan subsidi kuota Bapak Ibu sebesar 10% dari total SPP variabel yang dibayarkan. Dan ini tidak perlu Bapak Ibu hitung ya, nanti langsung dihitung atau dipotong langsung di tagihan e-kampus Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau dimintain uang sama putra-putrinya, tolong dicek, Mas, tagihannya sudah benar e-kampus, jangan hitung sendiri ya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau ngitung sendiri biasanya lebih Bapak Ibu. Ya. Dan ini yang pusing itu bendahara kami. Karena sisanya mulai dari 5.000, 10.000, 15.000, ada yang sampai 500.000 sisa. Bingung kami mengembalikannya. Ya, bendahara juga bingung. Ya, jujur Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu sebelum online, saya beritahu ya Bapak Ibu, mahasiswa itu juga ada yang nakal Bapak Ibu. Ini sebelum online Bapak Ibu, sebelum kami pakai sistem. Dia sengaja tuh sebenarnya membayar tagihan SPP lengkap itu 750, tapi ngomong ke orang tua, Pak, bayarnya 1,5 juta, Pak. Nah, nanti yang 750 itu diambil ke kampus, Bu, kemarin kan kebanyakan diambil. Bapak Ibu kan nggak tahu tuh dikantongi sama putra-putrinya itu. Dulu Pak, sebelum online suka gitu Pak, anak-anak itu juga suka nakal. Makanya kalau lebihnya banyak kita curiga, kok lebihnya banyak sekali, kamu nggak benar. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan adanya e-kampus, tagihannya itu mesti benar Bapak Ibu. Jadi coba Dek di-print dulu berapa tagihannya. Jangan nanti Pak, itu masalah. Diminta aja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup membayar sesuai tagihannya aja. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, biar bendahara juga senang begitu, ya. Kita bisa tidak kebingungan begitu ya. Karena nanti kelebihan-kelebihan itu kita kadang sangat kebingungan kalau harus mengembalikan 5.000 ditransfer ke Papua gitu kan. Wah, ini biaya transfer. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mohon untuk tagihannya sesuai tagihan di e-kampus saja. Ya, putra-putri Bapak Ibu sudah melewati semester 1, 2 dan sekarang 3 mesti paham. Ya, jadi itu tolong biasanya nih ke anak-anak yang ini Bapak Ibu nggak mau repot gitu, entah e-kampusnya passwordnya hilang dan sebagainya, nanti bertanya ke dosen wali. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian saya juga menambahkan apabila ada masalah dan sebagainya, Bapak Ibu boleh curhat, boleh japri dosen walinya Bapak Ibu. Tidak perlu nyari nomor telepon saya atau BAK, kecuali dosen walinya saya, boleh Bapak Ibu. Dijapri aja. Dosen-dosen kita lebih nyaman zaman sekarang dijapri dulu. Mau telepon atau apa dijapri.
begitu ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, ini yang perlu saya bahas karena ini sekarang sedang rame. Kami sudah mendapatkan japrian banyak sekali masalah ini. Jadi kemarin Mas Menteri ya Pak Nadiem Makarim mengumumkan ada peresmian lanjutan untuk bantuan kuota, data internet, dan bantuan uang kuliah tunggal atau UKT. Ya. Pertanyaan banyak muncul ke tempat kami. Pak, ini gimana cara ngurusnya? Pak, ini beritanya benar atau tidak? Pak, cara mendapatkannya gimana? Pak, saya harus gimana? Nah, ini Bapak Ibu, rame. Ya, yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, dengan adanya media sosial ini, kecepatan berita tidak setara atau tidak sama dengan datangnya surat resmi ya Bapak Ibu. Itu yang kadang kami sedikit kebingungan begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya bantu jelaskan Bapak Ibu karena banyak pertanyaan di sini. Yang pertama masalah bantuan kuota Bapak Ibu. Jadi kalau ada berita-berita dari kementerian, kami biasanya menunggu surat resmi dari kementerian. Ya, karena kami ini adalah PTS, kami biasanya mendapat surat langsung dari L2 Dikti wilayah 5 Yogyakarta. Jadi tiap daerah itu punya L2 Dikti ya. Kalau Jogja itu wilayah 5 namanya Bapak Ibu. Khusus untuk bantuan kuota internet Bapak Ibu, itu suratnya sudah datang. Bentuknya seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Ini suratnya nanti biasanya di email atau lewat grup WA ketua atau grup WA pejabat begitu masuk begitu. Misalnya tentang pemutakhiran data dosen dan mahasiswa. Untuk apa? Pemberian bantuan kuota data internet bagi mahasiswa dan dosen. Nah, Bapak Ibu, ini resmi Bapak Ibu. Oh, sudah ada suratnya, sudah ada caranya. Nah, ini sedang kita proses, kita berikan ke L2 Dikti namanya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Yogyakarta. Nanti berapa bulan kemudian putra Bapak Ibu dapat pulsa Bapak Ibu. Nah, kami selalu bertindak berjalan dengan surat-surat resmi seperti ini. Ya, biasanya langsung dari L2 Dikti Wilayah 5. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi kami biasanya nunggu ada aturannya baru kita masuk. Ya, bisa kita proses. Jadi yang angkatan 2020 ini sudah kita proses Bapak Ibu. Nah, tetap nanti ada yang bermasalah Bapak Ibu. Banyak kemarin kalau kita total ada ratusan mahasiswa yang bermasalah nomor teleponnya. Satu, dia mendaftar tapi tidak dengan nama dia itu tidak bisa Bapak Ibu. Ya, misalnya tidak dengan KTP-nya dia waktu dulu mendaftar nomor telepon itu masalah Bapak Ibu. Ya. Padahal dari Dikti itu minta ya nomor telepon sesuai dengan KTP-nya dan itu sudah bukan wewenang kami karena tidak bisa. Sementara kalau kita minta, Mas kamu ganti nomor, mahasiswanya juga keberatan Bapak Ibu, karena itu nomornya udah lama, sudah banyak untuk bisnis dan sebagainya. Itu yang sering terjadi. Ya. Jadi nanti kadang-kadang juga begini Bapak Ibu, Pak itu nomornya sudah bukan punya saya lagi. Nah, tapi dikirim ke nomor itulah, kita nggak bisa memberitahu. Biasanya nanti dari dosen wali yang bilang, ini nomormu bermasalah, tolong diperbaiki. Biasanya jawabannya ada yang mau memperbaiki, ada yang sudahlah Bu, saya ikhlas nggak dapat. Nah, ini di luar wewenang kami Bapak Ibu, karena ini single data penduduk ya Pak Bu, nomor KTP sama dengan nomor handphone begitulah. Jadi di semua operator. Terus bantuan kuota berarti sudah beres Bapak Ibu, sedang kita proses. Nah ini yang kemarin rame Bapak Ibu, bantuan UKT, uang kuliah tunggal. Ya. Pertama kali saya dijapri mahasiswa saya sedikit terkejut Bapak Ibu, karena namanya UKT yang kami tahu itu di PTN Bapak Ibu, kampus negeri. Kampus swasta itu kalau di tempat apalagi divisi tidak ada UKT. Ya. Tetapi namanya mahasiswa, Pak ini gimana kata Mas Nadine, nanti dari kampus langsung ngirim ke Dikti. Ya tidak mungkin. Nah, jadi kami tidak bisa langsung ngirim ke Dikti. Bisa bayangin Bapak Ibu, di Indonesia ada 1000 berapa kampus ngirim langsung ke beliau, ya tidak mungkin. Nah, untuk bantuan UKT Bapak Ibu, kami sampai hari ini belum mendapat surat resminya Bapak Ibu. Ya, kami menunggu surat resmi dan arahan dari L2 Dikti. Entah ada workshop, entah ada penjelasan. Biasanya nanti kami dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi kami belum bisa menjawab apakah kampus kami dapat atau tidak, ya. Tapi biasanya kalau dari L2 Dikti nanti ada kejelasan. Oh, dapatnya sekian untuk sekian dan sekian. Jadi yang bantuan UKT saya mohon bersabar Bapak Ibu, ya. Surat resminya dan bentuknya seperti apa kami belum mendapatkan, ya. Kalau kami belum mendapatkan berarti semua kampus PTS juga belum mendapatkan. Jadi nasibnya sama dengan semua kampus PTS Bapak Ibu. Ditanyain macam-macam sama orang tua dan mahasiswa tapi belum bisa menjawab. Beda mungkin kalau di PTN Bapak Ibu ya.
Nah, itu yang ingin kami jelaskan Bapak Ibu. Bagian saya itu saja karena waktunya mepet ya. Bagian saya itu saya terima kasih Bapak Ibu, nanti sampai ketemu di tanya jawab di belakang. Mungkin itu saja Mas Joko, matur nuwun Mas Joko, terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Jadi. Oke, baik berikutnya untuk sesi berikutnya itu Pak Wahyu untuk menjelaskan berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan akademik. Monggo Pak Wahyu. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang ini. Mungkin di Indonesia bagian tengah dan timur sudah siang ya. Salam kreatif dan salam sehat. Jadi sebelumnya salam kenal dulu. Tadi sudah dikenalkan Pak Jadi ya. Nama saya Wahyu Triwidatyo. Kebetulan yang mungkin baru bergabung ini dari yang terlihat ada sekitar 67 yang bergabung ya. Kebetulan saya adalah wakil ketua satu yang membidangi bidang akademik. Nah, dari 100 yang harusnya bisa hadir ya, tapi ini dari data yang ada, yang konfirmasi ada yang memang galangan karena ada agenda lain, kemudian ada karena orang tua dalam keadaan tidak sehat, misalkan ada yang bahkan ada yang memberi konfirmasi baru terkonfirmasi positif COVID ya. Jadi mungkin kita ikut berdoa semoga yang saat ini sedang sakit segera diberi kesembuhan. Amin. Nah, seperti tadi sudah disampaikan Pak Yugo ya sebagai ketua jurusan dan Pak Jadi sebagai ketua. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai bidang saya yaitu bidang akademik ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan akademik ya, di STSL Divisi. Materi ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke mahasiswa atau putra-putri Bapak Ibu semua supaya apa? Supaya proses perkuliahan ya itu berjalan sesuai dengan ketentuan, dengan aturan yang ada di STSL Divisi ya, sehingga nanti berjalan lancar ya. Nah, tapi pada kesempatan ini juga akan disampaikan ke Bapak Ibu semua sebagai orang tua dan wali supaya apa? Supaya ya nanti ketika berkomunikasi atau berdiskusi dengan putra-putri itu bisa klik gitu ya, bisa sama gitu ya. Jadi apa ketentuan-ketentuan yang ada di visi itu seperti apa. Mungkin akan saya share materinya. Bentar. Ya, saya ada sedikit materi untuk bisa saya share. Ya, kelihatan ya Pak Ibu ya? Kelihatan, ya kelihatan. Ya. Nah, jadi berikut adalah sistem administrasi akademik di kampus Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Visi Indonesia. Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipahami di awal ya. Jadi ini yang kami sampaikan juga ke putra-putri Bapak Ibu semua bahwa pertama itu jangan sampai kehilangan info akademik ya atau agenda akademik. Jadi jangan sampai ada yang apa ya, ada yang kebingungan atau ada yang lupa misalkan agendanya itu apa, karena di visi ya itu ada kegiatan-kegiatan yang sudah kita susun dalam bentuk kalender akademik ya. Nah itu mesti diikuti oleh semua elemen ya termasuk mahasiswa ya. Nah untuk itu selalu kita minta untuk memperhatikan nama kegiatannya apa dan waktu pelaksanaannya kapan. Nah ya kadang mahasiswa ada yang lupa. Nah, mungkin kalau ini kita sampaikan juga ke Bapak Ibu semua, nanti bisa saling mengingatkan ya. Memang kita di visi itu ada mekanisme juga untuk mengingatkan mahasiswa. Jadi tadi sudah disampaikan kita ada dosen wali. Jadi setiap mahasiswa itu memiliki dosen wali atau dosen pembimbing ya. Sehingga mungkin bisa kita minta bantuan untuk mengingatkan mahasiswa. Nah, jadi
kita menyusunnya kegiatan itu dalam bentuk kalender akademik Bapak Ibu semua, dan selalu kita susun di awal semester. Jadi ketika akan masuk ke semester baru atau tahun akademik baru ya, atau tahun akademik baru, itu sudah kita launching kalender akademik. Ya, tadi di dalamnya ada kegiatan-kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Nah, selain nama kegiatannya harus diketahui, waktu pelaksanaannya juga harus selalu dipegang ya. Nah, ini kita harap mahasiswa itu tidak boleh mengawali atau terlambat. Jadi kalau nanti sudah ada keterangan waktu kan ya, misalkan bulan apa atau tanggal berapa ini, nah, kita harap tidak mengawali, misalkan bulan Januari, bulan sebelumnya sudah melakukan, nah, dan tidak boleh terlambat apalagi ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, Bapak Ibu semua. Inilah untuk kalender akademik untuk tahun 2021-2022 ya. Ini sudah kita share ke mahasiswa. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan ya, nanti bisa kita share juga, atau nanti bisa menghubungi dosen wali ya, atau ke putra Bapak Ibu sendiri, atau nanti bisa mendownload dari web kampus Visi. Jadi nanti ada web kampus Visi ya, nanti bisa mendownload dari situ. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Di kolom kiri itu ada kegiatan. Nah, ini nama-nama kegiatannya ya, muncul di sini. Kemudian ini waktu pelaksanaannya kita bagi, ada yang Diploma 3 dan S1, nanti sesuai dengan jenjang yang dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Nah, ini semua sudah ada waktunya, bahkan beberapa ada yang sampai ditunjukkan jamnya. Ya, misalkan ini ya, pembayaran SPP variabel, itu tanggal 8 September maksimal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita harap mahasiswa itu tidak terlambat melewati batas waktu sampai ke jamnya, Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena semua sistem itu kita lakukan dengan komputer ya, dan sudah disetting sampai ke waktunya. Nah, nanti kalau kelewat itu biasanya sudah tidak bisa mengakses. Jadi mahasiswa sudah tidak bisa mengakses, dan itu bisa berdampak fatal ya, bisa berdampak fatal. Nanti akan menyulitkan dia dalam mengikuti perkuliahan atau mengikuti agenda-agenda lain di tahun akademik tersebut atau di semester tersebutnya. Jadi untuk itu kita harap nanti saling mengingatkan tentang pentingnya kalender akademik ya, Bapak Ibu semua. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga ya, jangan sampai terlambat melakukan daftar ulang pada awal semester. Jadi setiap mahasiswa itu ketika dia akan aktif di semester berikutnya ya, itu dia harus daftar ulang. Jadi tidak serta-merta otomatis langsung apa istilahnya ya, langsung bisa aktif gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi harus daftar ulang. Karena kalau tidak ya, jadi misalkan kemarin selesai semester genap ya, semester genap atau semester 2, untuk berikutnya mau masuk ke semester 3 ya, semester ganjil berikutnya ya. Nah, itu tidak serta-merta otomatis ya. Jadi harus melakukan daftar ulang secara mandiri. Secara mandiri. Kalau tidak melakukan daftar ulang, apa akibatnya? Yang bersangkutan tidak bisa kuliah ya, karena namanya tidak muncul di presensi. Dan mata kuliah apa yang akan dipilih nanti kami tidak tahu. Nah, untuk itu daftar ulang ini juga ada agendanya, jadi harus selalu diikuti, tidak berterlambat. Untuk daftar ulang ini nanti ada prosedurnya sendiri, itu dengan prosedur KRS namanya, atau pengisian kartu rencana studi. Jadi di awal itu mahasiswa mesti merencanakan semester berikutnya itu dia akan mengambil mata kuliah apa saja. Nah, seperti ini kira-kira ada 8 langkah atau 8 prosedur ya, yang harus diikuti mahasiswa untuk melakukan daftar ulang. Ini langkah ini juga kita share ya, sudah kita share ke mahasiswa biasanya di akhir semester, supaya nanti ketika akan masuk ke semester berikutnya itu sudah siap ya. Jadi misalkan kayak kalender akademik dan
prosedur daftar ulangnya sudah kita share kemarin setelah mahasiswa menyelesaikan ujian ujian akhir semester ya kemarin ya. Ini sudah kita share. Jadi untuk masuk ke semester berikutnya itu sudah siap. Nah, nanti diikuti aja langkah-langkah yang ada di sini, dan ini ada batas waktunya juga, ada keterangan waktunya. Ya. Nah, ini juga tidak boleh terlambat ya, dan tidak boleh mengawali ya, kecuali kalau ini misalnya pembayaran SPP tetap ini mulai hari ini sudah bisa ya, Bapak Ibu ya. Ya, sudah bisa. Atau ada beberapa yang sudah melakukan ya. Jadi ini seperti ini langkahnya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan ini nanti juga bisa kita share atau tadi bisa menghubungi dosen wali. Nah, di dalam berkas tadi biasanya sudah kita informasikan tentang rincian biaya pendidikan perangkatan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mempelajari juga kira-kira biaya untuk semester berikutnya itu berapa ya. Jadi nanti ini untuk menghindari supaya mahasiswa tidak ngarang tadi ya, seperti disampaikan Pak Jadi ya. Jadi sudah kita sampaikan di awal kira-kira untuk biaya pendidikan semester berikutnya itu berapa. Ini tiap angkatan bisa beda-beda Bapak Ibu. Dan untuk jenjang yang berbeda juga berbeda. Nah, kira-kira seperti ini ya berkasnya. Untuk meningkat waktu mungkin saya lanjutkan. Nah, kalau ini adalah alur atau siklus mahasiswa ketika mengikuti perkuliahan di tiap semesternya. Jadi akan ada alur atau siklus yang berulang. Nah, ini kita harap nanti selalu mengikuti siklus ini ya. Jadi diawali dengan misalkan membayar SP tetap tadi ya untuk daftar ulang, kemudian melakukan konsultasi dengan dosen wali. Nah, ini jadi setiap mahasiswa ada dosen wali. Kita harap kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, baik dari mahasiswa sendiri maupun dari orang tua wali ya, itu bisa mengawali pintu awalnya adalah dosen wali ya. Jadi nanti bisa konsultasi dengan atau bertanya ke dosen wali. Nah, kemudian ada masa ya. Mahasiswa harus input KRS secara mandiri. Input KRS itu mahasiswa memilih mata kuliah, Bapak Ibu. Jadi semester berikutnya dia akan mengambil mata kuliah apa itu di tahapan ini ya, di tahapan ini. Nanti akan dibantu oleh dosen wali ya, ketika melakukan supaya tidak salah pilih ya, sehingga menghambat perkuliahannya. Kemudian membayar SPP variabel. Jadi mungkin ada yang bertanya apa bedanya SPP tetap dan SPP variabel. Ya, SPP tetap itu adalah besaran biaya pendidikan yang jumlahnya tetap yang dipakai untuk mengaktifkan status mahasiswa di semester yang akan berjalan ya. Sementara SPP variabel adalah besaran biaya pendidikan yang dihitung dari jumlah SKS ya, mata kuliah yang dipilih ya. Jadi misalkan dia mengambil 20 SKS, nah itu akan berbeda dengan mahasiswa yang hanya mengambil misalkan 15 SKS gitu ya. Nah, tadi yang disampaikan Pak Jadi tentang subsidi kuota untuk divisi itu sebesar 10% yaitu dipotong dari ini yang SPP variabel ini ya, dan nanti akan secara otomatis dihitung oleh sistem. Nah, kemudian setelah yang lain nanti akan masuk ke proses perkuliahan, kemudian ada ujian akhir semester, kemudian ada mengecek nilai, kemudian ada rapot ya, namanya kalau di divisi namanya KHS atau kartu hasil studi. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pengen tahu capaian akademis putra putrinya seperti apa atau rapotnya seperti apa, nilainya seperti apa itu bisa melalui kartu hasil studi. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa mengetahui KHS mahasiswa? Ya nanti mungkin bisa minta langsung atau bertanya langsung ke putra putri Bapak Ibu. Tapi kalau kesulitan nanti bisa kontak dengan dosen wali ya, sekali lagi ya, kontak dengan dosen wali untuk menanyakan progres atau perkembangan hasilnya. Nah, nanti setelah biasanya ada libur semester, kemudian akan berulang lagi
ke atas untuk semester berikutnya. Nah, begitu terus sampai proses ini selesai dan dinyatakan lulus studi ya. Nanti akan masuk pada tahapan yudisium namanya untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Nah, kita berharap semua putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan divisi tepat waktu ya, tepat waktu. Kemudian ya ini mungkin kita lewati aja. Yang terakhir mungkin untuk kontak ya, untuk kontak. Nah, nanti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan khusus, selain tadi bisa menghubungi dosen wali, dan kita harap itu pintu awalnya adalah dosen wali ya. Nah, nanti bisa langsung juga kontak melalui email, melalui info@stsrdivisi.ac.id atau melalui telepon ke 0274 377 787 atau melalui pesan teks ya di WhatsApp ya, nomor 0877 38 297275. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk gambaran bidang akademik ya. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan saya kembalikan ke Pak Yugo ya mungkin ya. Dan mungkin nanti langsung Pak Yugo ke materi berikutnya. Ya. Dan nanti kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Baik. Enggak, Pak Yugo. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Berarti ini langsung ke bagian pendidikan ya Pak? Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, maaf, saya terbiasa dengan mahasiswa. Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu saat ini saya akan menyajikan karya-karya mahasiswa gitu ya yang sudah dijalankan pada semester ini ya, walaupun daring, tetapi ternyata hasilnya juga cukup baik. Lalu kemudian juga kebetulan ini juga ada, kebetulan saya dapat video dari mahasiswa juga gitu ya. Waktu itu bikin kayak vlog tentang kampus itu kita seperti apa gitu ya. Nanti kita bisa nonton, oh dalamnya kampus itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya bayangan, oh kampusnya teman-teman itu seperti ini ya. Oke, mari kita tonton. Oke. Oke, jadi saya hanya cerita saja di sini nanti. Oke. Nah, jadi saya akan bercerita berkaitan dengan perancangan karya mahasiswa di masa pandemi itu hasil-hasilnya seperti apa. Nah, dan ini adalah video kampus ya. Mari kita lihat. Hasilnya bagus 36,5. Silakan masuk. Makasih ya, Kak. Hasilnya 36,2. Baik, silakan masuk. Makasih, Pak. Iya. Halo, Kak. Oh, hai. Karya mahasiswa di sini keren-keren ya. Oh iya, jadi ini tuh kolektif karya-karya terbaik mahasiswa STSRDivisi. Oh, perkenalkan Kak, nama saya Gita, mahasiswa baru. Oh, Gita, mahasiswa baru. Saya Isma Lutfia, angkatan 2019. Kalau boleh tahu ada apa nih kesini?
Ada urusan mau ke BAK, Kak. Oh, BAK. Sekalian aja sama saya, soalnya saya mau ngumpulin tugas ke dosen. Nanti saya kenalin juga ruangan, dosen, sama staf lainnya. Boleh juga, Kak. Ayo. Ayo. Nah, ini front office-nya, Git. Pagi, Bu. Nah, Gita, ini ruang 1.1 untuk kegiatan kuliah mahasiswa. Biasa juga digunakan untuk kalau ada acara utama atau acara besar. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Nah, Git, ini ruang dosennya. Kamu tunggu bentar ya, aku mau ngumpulin tugas dulu. Boleh. Pagi, Pak. Ini Pak mau ngumpulin tugas. Oke. Oke. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk, Git. Oh, ini ruang Zoom-it ya, Kak? Ya, bener banget. Yuk lanjut ke sana. Yuk. Ini nih tujuan kamu, Git, BAAK. Ini ruang administrasi kampus kita. Jadi kalau mahasiswa ada perlu apa-apa berkaitan dengan administrasi bisa langsung sini. Nah, silakan. Sebentar ya, Kak. Ya. Permisi, Bu. Ya, Saya mau mengumpulkan berkas, Bu. oh ya, saya cek dulu ya, Mbak. Ya, udah. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Udah? Udah. Yuk aku kenalin ke ruang di sebelah sini. Nah, ini ruangan 2.2. Yuk masuk. Nah, ruangan ini biasa digunakan untuk kuliah praktek menggambar dan rupa dasar. Di sana ada Bu Helga sama Bu Vita. Pagi, Bu. Pagi. Ya. Bu, ini Gita, mahasiswa baru di sini. Oh, iya. Kalau gitu kita izin lihat-lihat ya, Bu. Oh, silakan. Jadi ini tuh rupa dasar 3 dimensi. Ini tuh terbuat dari ini, bubur kertas. Udah? Udah. Bu, aku sama Gita pamit lihat ke atas ya, Bu. Oh iya. Makasih ya, Bu. Ya, pagi, Pak. Oh, Isma, selamat pagi. Oh iya, Pak. Ini ada mahasiswa baru, jadi saya mau izin kasih lihat-lihat ruang komputer. Oke, silakan. Makasih, Pak. Nah, Gita ini lab komputernya dan Pak Wahyu selaku dosen komputer animasi. Udah? Udah. Yuk kita ke ruang grafika di seberang sana. Boleh, ayo. Nah, ini nih ruangannya. Jadi, ini ruang grafika biasa digunakan untuk mata kuliah sablon dan percetakan manual lainnya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Jadi ini semua karya-karya mahasiswa di sini. Ya, benar banget. Udah. Udah. Yuk, aku tunjukin lantai 4. Boleh. Nah, kita jadi di sini ada perpustakaan. Yuk, masuk. Nah, untuk prosedurnya kita taruh tas di sini dulu, Git. Iya, sebentar, Kak. Tunggu. Oke. Dah. Jadi di tempat ini sebagian itu ada hasil karya dari mahasiswa STZ Revisi. Dan di sana juga ada koleksi dari buku skripsi para alumni. Gitu. Wah, jadi fasilitas di sini sangat lengkap ya, Kak? Iya, benar banget. Buku-buku perdekavian juga lengkap di sini. Nah, kalau di sana itu ada ruang animasi baru. Kalau itu ada Mbak Jasi dan Mbak Ulfa. Mereka yang jaga di sini. Oh ya, aku juga mau kenalin nih tempat yang gak kalah menarik. Udah, ayo. Nah, ini ruang animasi yang aku bilang tadi. Yuk aku tunjukin ke tempat yang gak kalah menarik. Oke. Ya. Kak, pasti ini studio foto ya? Nah, iya benar. Yuk masuk. Pagi, Pak.
Nah, ini ada Pak Rani dan juga ada Pak Dani yang menghandle di studio ini. Wah, studionya keren ya Kak. Iya. Izin lihat bentar ya Pak. Udah? Udah. Yuk. Permisi Pak. Ternyata STSR Divisi itu selain mahasiswanya kreatif, staf dan dosennya ramah-ramah juga ya. Iya dong. BTW, kita foto di situ yuk. Boleh, yuk. Nanti jangan lupa mention aku ya, sekalian sama STSR Revisi. Ayo. Baik. Nah itu Bapak Ibu, jadi itu adalah gambaran kampus STSR Revisi ya. Jadi ini kebetulan yang buat juga mahasiswa kita gitu ya. Jadi untuk memberikan gambaran, oh kampus kita itu seperti apa sih. Nah sekarang ini saya akan menceritakan berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya diperlukan untuk anak-anak kita gitu ya. Jadi, nah ini kebetulan hasil tracer study kita ya. Jadi tracer study itu adalah hasil penelusuran. Jadi setelah mahasiswa lulus gitu ya. Nah kita melakukan sebuah pelacakan alumni. Jadi di dunia kerjanya itu seperti apa. Nah seperti itu. Nah ternyata hasil dari testimoni, bukan testimoni. Jadi kita melakukan dari beberapa puluh orang gitu ya. Akhirnya menemukan gitu ya bahwa kurikulum yang kita sudah buat itu ternyata sudah hampir sama dengan dunia kerja gitu ya. Jadi, nah di sini ini adalah profil Mas Ali Siddiq ya. Nah, jadi Mas Ali Siddiq ini dulu ketika pas dulu kuliah itu memang dia harus berjuang habis-habisan ya, jadi sering lembur-lembur, harus mengerjakan sesuatu dan akhirnya dia bisa menuai hasilnya gitu ya. Sekarang Mas Ali Siddiq itu dia bergerak ya, sekarang dia menjadi seorang head kreatif atau jadi seorang konseptor gitu ya di Abnormal Pink Fence Agency. Jadi salah satu produk-produknya itu adalah salah satunya adalah Avian gitu ya. Jadi untuk promosi Avian, tapi juga untuk promosi untuk Electrolux. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh bagaimana kalau kita memang menekuni di bidang DKV gitu ya. Nah, itu minimal kita bisa menjadi model-model yang seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau dari hasil tracer study kami atau hasil penelusuran alumni gitu ya, jadi ternyata ketika banyak yang sekali menjawab gitu ya, jadi ini adalah jawaban tertinggi, apa sih yang diperlukan ketika kuliah DKV. Nah, seperti itu. Bahkan sampai sekarang itu sampai masih berlanjut gitu ya. Nah, pertama adalah belajar DKV itu adalah belajar seumur hidup gitu ya. Jadi awalnya mungkin pondasinya dari kuliah ya, awalnya dari kuliah, lalu kemudian mahasiswa-mahasiswa ini nanti akan menghadapi dunia desain komunikasi visual yang begitu pesat mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalnya dulu yang paling keren itu adalah medianya Friendster gitu ya. Nah, lalu kemudian ada Facebook, lalu kemudian mahasiswa kita ini sekarang untuk pameran karya gitu ya, atau membuat supaya karyanya bisa dilihat oleh orang lain, itu bisa menggunakan Instagram. Nah, seperti itu. Nah, bahkan sekarang sudah menjamah ke hal yang media yang baru lagi, yaitu TikTok. Nah, jadi PR-nya adalah teman-teman mahasiswa ini adalah bagaimana merancang sebuah karya atau promosi itu sesuai dengan media-media yang berkembang begitu pesat. Nah, seperti itu. Nah, jadi sampai bilang, Pak, pokoknya kalau belajar TKV itu harus terus-terusan belajar terus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nggak berhenti pas ketika selesai ujian atau sidang. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan bekerja di bawah tekanan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kenapa? Karena mereka akan bertemu dengan selalu yang namanya batas waktu. Jadi, Pak, saya mengerjakan ini batas waktunya cuma 1 bulan loh, Pak, bikin iklan ini gitu ya. Nah, itulah kenapa kadang kami juga dalam mengajar itu juga batas waktu itu bisa menjadi sangat penting, teman-teman ya. Bapak Ibu ya. Nah, jadi bahkan waktu dulu ketika saya bekerja di industri gitu ya, telat 1 menit pun itu akhirnya bisa
kebetulan saya dulu bekerja di televisi gitu ya. Nah, telat 1 menit itu dampaknya itu bisa potong gaji, bahkan acaranya di-down kan gitu ya, seperti itu. Jadi bisa fatal. Nah, jadi makanya bekerja di bawah tekanan itu menjadi sangat hal yang biasa bagi anak-anak DKV. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang kami tanamkan gitu. Jadi kalau bisa terus untuk tekun untuk mengerjakan sampai akhir. Nah, lalu kemudian bekerja secara mandiri. Nah, banyak sekali karena anak-anak DKV ini adalah ujung tombak ya di dalam misalnya di dunia iklan atau promosi gitu ya. Jadi mereka selalu ditantang itu menghasilkan karya yang output-nya itu ada luarannya adalah profesional, hasilnya selalu baik. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh karyanya ecek-ecek. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk menuju ke situ, nah makanya teman-teman mahasiswa ini dibutuhkan fokus gitu ya, fokus yang sangat dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya menyarankan teman-teman mahasiswa itu kadang, ayo dikerjakan dengan baik sehingga hasilnya sangat maksimal. Karena di dunia kerja nanti hasilnya pasti sempurna, harus sempurna. Nah, kira-kira gitu ya, walaupun melalui banyak revisi. Nah, kemudian kita sekarang akan melihat kira-kira seperti apa sih kemarin setelah masa pandemi ya, kita kuliahnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh mata kuliah tipografi aplikatif yang kebetulan dibimbing sama Pak Jadi ya. Mungkin nanti Pak Jadi bisa sekaligus nambah-nambahkan. Nah, jadi ini adalah mata kuliah tipografi aplikatif itu semester 2. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini sebenarnya diuji berkaitan dengan ketemu orang lain ya, ketemu klien ya, tapi juga bagaimana estetikanya supaya dia bisa komunikatif. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lihat. Nah, untuk tugasnya ini dari Pak Jadi menarik ini ya. Jadi bagaimana membuat sebuah spanduk UMKM ya di tempat tinggal Anda, ukurannya menyesuaikan. Nah, lalu kemudian pilihan UMKM-nya bisa keluarganya, atau tetangganya, atau milik teman sendiri, nah, atau milik orang yang tidak dikenal. Nah, tapi membutuhkan. Nah, jadi kalau mahasiswa kita itu ya bagaimana mengkreasikan tugas itu tidak sekedar bagus, tetapi artistik, aplikatif, tapi bermanfaat bagi sesama. Jadi sesuai dengan slogan kita, kreativitas untuk perubahan positif. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa, waduh, ini aku mau nggak mau harus belajar ketemu orang nih. Nah, jadi mungkin nanti kalau untuk tugas-tugas ke depan, kalau biasanya kalau di Jogja, ketika dulu masih offline, itu mereka akan mengangkat tentang UMKM di Jogja, gitu ya. Nah, sekarang tetap secara transfer ilmu sama, bedanya adalah mereka akan di daerahnya masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengurangi mobilitas. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat hasil-hasilnya. Nah, ini adalah salah satu mahasiswa yang garap Putrasel ya. Jadi ini akhirnya dipakai dan itu ibunya gitu ya. Ibu kliennya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pasti melalui proses revisi ya. Nah, jadi kalau di sini lebih pertimbangannya kepada karena tipografi aplikatif, maaf Bapak Ibu, jadi tipografi adalah berkaitan dengan merancang tulisan, gitu ya. Jadi merancang tulisan supaya mempunyai citra tertentu. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ada lagi. Nah, ini ya dari yang Sorong Papua Barat ya. Nah, Andika Jaya Bordir. Nah, jadi dia membantu toko ini gitu ya. Hasilnya menjadi baik gitu ya. Nah, lalu kemudian ini, nah ini ada yang punya ya. Lalu kemudian judulnya Gorpas, gorengan panas, ada tahu, bakwan, tempe. Nah, bagaimana supaya kalau misalnya tanpa spanduk itu kan biasanya biasa aja. Nah, ini bagaimana dibuat semenarik mungkin, lalu kemudian eye-catching, nah seperti itu ya, atau menarik perhatian. Nah, seperti itu. Jadi ini berfoto dengan bapak penjualnya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini juga ada warung Anggi. Ya, warung Anggi ini soto Jawa, rujak cingur, dan gado-gado. Nah, kalau nggak salah ini di Palangkaraya, gitu ya. Menarik ya, di Palangkaraya ada soto Jawa, rujak cingur, dan gado-gado. Nah, jadi mahasiswa ini membantu UMKM. Nah, bayangin Bapak Ibu, ini baru semester 2. Ya, saya membayangkan kalau mereka tekun lagi, mereka kelasnya itu bisa sampai kayak Mas Ali Sidik. Nah, jadi saya mau dukungan Bapak Ibu ya, mahasiswa kita untuk semester 1 sampai semester 5 lah minimal, minta supaya mereka untuk fokus gitu ya. Jadi jangan nyari-nyari duit dulu.
nanti nyari duitnya mulai agak gedean dikit, nah pasti akan laku. Nah, seperti itu. Karena menurut research study kami atau penelusuran studi kami, jadi biasanya kalau memang ini menjadi kendala bagi kami juga ya, ketika mulai semester 5, 6, 7, itu mereka sudah mulai terima proyek-proyek. Nah, itu yang jadi masalah, tapi kita sebenarnya senang. Nah, di sini nanti Bapak Ibu terus ingatkan, nah, kuliahnya diselesaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi itu harapan saya. Nah, ini juga ini menolong ibunya sendiri. Nah, jadi jual telur ayam gitu ya. Jadi nah, stylenya sangat anak muda sekali gitu ya. Jadi kebetulan ini di daerah Pati ya. Nah, jadi menarik ya. Jadi wah, membantu ibunya, membantu supaya citra dari produknya juga bisa menjadi lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, ini juga nih Swadana Taylor ya. Bagus ini. Jadi perpaduan huruf T dan A-nya ya, A-nya itu sudah peniti dan jarum. Nah, ini sudah mulai bisa masuk icon-icon. Pokoknya didukung terus. Nah, kalau saran saya nih Bapak Ibu, kalau misalnya ada temennya yang punya proyek gitu, maksudnya temennya yang punya UMKM, dorong saja mahasiswanya supaya atau anak Bapak Ibu untuk, wah anak saya bisa ini. Nah, itu untuk latihan supaya ketemu klien. Kenapa? Karena ke depan pasti akan ketemu klien. Nah, seperti itu. Tadi ya Pak Jadi bilang, ada klien yang menyebalkan, ada yang lihat langsung, oke, nih duit cair. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Jadi pertemukan dengan, jadi anak-anak Bapak Ibu bisa dipromosikan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini juga di Tegal, ya ini membantu seorang penjahit terbit Fajar. Nah, jadi yang penting kalau di sini tidak hanya estetikanya, tetapi komunikatif bisa menjadi penting. Nah, ini juga warung nasi, kalau nggak salah di Batu Raja, Sumatera Selatan. Nah, yang kiri itu anaknya ya, anak ya mahasiswa yang membuat, lalu kemudian yang punyanya. Nah, seperti itu. Serba 10.000. Nah, ini kalau di Sumatera Selatan ini sudah murah banget ya mungkin ya. Nah, ini juga di Jogja sendiri. Nah, kalau di Jogja itu kadang ada guyon-guyonannya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Jogja itu kan orang-orangnya kadang santai tapi ya sering plesetan gitu ya. Nah, penjahit Bu Suprapto. Buka pendak dino nek ora sibuk. Nah, artinya buka setiap hari kalau nggak sibuk. Nah, kenapa? Karena kalau di Jogja misalnya ada yang apa? Acara rewang itu ibaratnya kayak acara nikahan. Nah, tetangganya pasti akan membantu. Nah, kalau misalnya ada yang kematian, ya wes lah, tokonya tutup membantu. Nah, ada acara sunatan, ya wes bantu tetangganya. Jadi Jogja lebih seperti itu. Makanya ya cukup bijak juga gitu ya. Jadi kadang seperti itu. Nah, sebenarnya ketika Bapak Ibu ketika anak Bapak Ibu sekolah di Jogja, maka sebenarnya juga belajar budaya juga sebenarnya ya. Jadi karena memang jadi cukup menolong ya untuk dari sisi budaya. Nah, dari sisi itu. Nah, lalu kemudian ini ada warung Caki ya, Wedang Cor. Nah, ini lalu kemudian ada juga. Nah, ini yang menarik ya. Ini jadi kemarin ketika mengerjakan tugas itu ternyata ada banjir bandang di NTT dalam satu dekade yang sangat besar sampai tangki mobil truk aja sampai terbawa. Nah, tetapi tetap itu tidak menyurutkan semangat dari mahasiswa ya. Akhirnya dia tetap membuat spanduk untuk jual sembako dan bahan bangunan ya. Kalau nggak salah ini orang tuanya gitu ya. Jadi makanya kadang ketahanan mahasiswa ini kadang perlu diapresiasi. Nah, seperti itu. Walaupun kadang ketika perkuliahan kemarin kadang dosen juga jadi harus berempati gitu ya. Ada kendala apa? Iya Pak, ini habis banjir. Oh ya wes, oke. Agak telat juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi dosen pun sekarang juga belajar untuk menerima toleransi. Ya kalau dulu sangat tinggi gitu ya standarnya, karena di dunia kerja itu sangat kencang sekali. Sekarang kita agak turunkan, tetapi tetap harus dengan batas kewajaran. Nah, kira-kira gitu. Jadi sehingga tercapai karyanya tercapai secara komunikatif itu bisa dengan baik. Nah, pokoknya yang penting sekarang itu sehat dulu lah. Jadi jangan sampai kita maksa mahasiswa untuk mengerjakan tugas, tapi malah sakit, tipes, kena COVID. Nah, itu kan jadi masalah. Nah, seperti itu. Jadi dosen pun sekarang juga harus bijak, gitu ya. Nah, kalau ini sekarang masuk ke mata kuliah media eksperimental ya. Jadi kalau dulu itu mata kuliah media eksperimental itu
Jadi mereka bikin karya yang aneh-aneh. Nah, tetapi tetap interaktif dan komunikatif. Nah, jadi kalau dulu itu kita melakukan testingnya itu di antar teman sekampus atau di Jogja gitu ya. Jadi komunitas di Jogja. Nah, kita tes. Nah, kali ini mereka bikinnya di rumah. Lalu yang dites adalah adiknya atau tetangganya. Nah, kira-kira gitu. Jadi, nah kalau ini adalah membuat sebuah wayang gitu ya, wayang interaktif untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Ya sama, jadi tentang teorinya tetap sama seperti kuliah online gitu ya. Kuliah offline, kuliah tatap muka, tetapi ini kalau kebetulan, nah ini beruntung sekali, kadang di mata kuliah DKV itu yang paling penting adalah pendekatan personal ke personal antara dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi Pak, ini konsultasi seperti ini, Pak. Bagaimana, Pak? Nah, jadi kadang, oh ini kurang ini, ayo perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi secara komunikasi masih bisa jalan gitu ya, jadi tidak ada kendala melalui WA atau Zoom, jadi masih jalan walaupun personal to personal. Nah, lalu kemudian ini adalah mata kuliah rupa dasar 3 dimensi ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang tidak jelas tapi paling penting. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu kan apa itu gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di sini ini adalah melatih otot rasa. Jadi kalau kita olahraga itu kan otot-ototnya jadi paling mentekol ya, jadi kuat gitu ya. Nah, tapi kalau di sini rasanya menjadi kuat, jadi estetikanya menjadi tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu nonton anak-anaknya itu ngapain sih kamu gitu ya, itu jangan diganggu gitu ya, karena kadang sekali nempel aja luput gitu ya. Nah, itu bisa jadi persoalan. Nah, seperti itu. Jadi ini melatih ketekunan, melatih rasa, tapi melatih estetika juga. Nah, kemarin menarik ya ketika saya wawancara salah satu alumni yang magang di Inspidia gitu ya, perusahaan animasi internasional gitu ya di Malaysia. Mata kuliah apa yang paling penting yang mendukungmu supaya bisa tahan di kerja di animasi? Ini Pak, olah rasanya itu Pak, rupa dasar. Nah, seperti itu. Jadi mata kuliah ini aneh tetapi sangat penting ya. Ini seperti kalau belajar silat ini adalah kuda-kudanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi mohon nanti ya didukung supaya anak-anak ini juga bisa olah rasanya juga semakin baik. Nah, ini kemudian juga ada mata kuliah kakak kelas mahasiswa 2020 ya. Jadi ini Mbak Buah kasih ya. Ini adalah mata kuliah ilustrasi, jadi imajinasi yang dituangkan dalam digital. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa itu sudah kuat di manualnya atau olah rasanya, maka dia akan kuat di digitalnya. Itu otomatis ya, seperti itu. Jadi memegang komputer itu menjadi sebuah keseharian, tetapi nanti hasilnya juga sangat spektakuler. Nah, kemudian Mbak Buah Kasih, namanya kebetulan unik ya, Mbak Buah Kasih ini sekarang dia menjadi pesanannya, ilustrasinya banyak sekali ya. Pesanannya tidak hanya dari nasional, tapi dari internasional. Nah, seperti itu. Nah, saya melihat bahwa Mbak Buah Kasih ini memang dari awal sampai sekarang itu pun juga ketika mengikuti perkuliahan itu dia tekun. Jadi tugas-tugasnya itu detail. Nah, makanya Bapak Ibu, tugas mandiri itu bisa menjadi sangat penting untuk mahasiswa karena itu akan menolong dia menjadi lebih rapih ya, menjadi lebih estetis. Nah, seperti itu. Nah, lalu kemudian juga ini ada kebetulan mata kuliah DKV 5. Jadi kalau ini harus berkontribusi untuk masyarakat ya. Jadi kalau dulu dilakukan berkelompok, kalau sekarang seorang per seorang gitu ya. Jadi supaya mengurangi kerumunan dan ini hasilnya. Jadi logo ini akhirnya dipakai oleh Polaman River Tubing. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kesimpulan saya ya Bapak Ibu, mata kuliah DKV mungkin ini sudah diceritakan oleh Pak Jadi. Jadi kuliah di DKV itu harus fokus ya, sehingga mahasiswa itu menemukan potensi dirinya secara spesifik ya. Jadi berharap ke depan untuk mahasiswa seorang itu dia bisa mencerminkan misalnya Pak Yogo misalnya ahli animasi atau misalnya Mas Heri itu dia sangat bagus di ilustrasi dan fotografi. Nah, jadi kita mengejar ke situ supaya hasilnya bisa maksimal ya. Jadi ketika nanti dia lulus maka dia bisa terjun ke dunia profesional dengan mudah. Nah, pengalaman saya ketika ngelamar gitu ya, kalau karyanya bagus itu pasti akan sangat dipertimbangkan ya. Jadi
Yang kedua adalah pengalaman mendapatkan klien adalah pengalaman penting. Jadi saya berharap nanti ke depan Bapak Ibu kalau udah mulai, wah nih anak saya sudah mulai jago nih, kasih aja klien. Itu loh ada yang penjahit yang sangat bagus tapi dia butuh, ayo tolong bikinkan. Nah itu bisa menjadi untuk menghasilkan karya. Nah lalu kemudian yang ketiga adalah semakin banyak jam terbang itu adalah bahan bakar alami seorang desainer. Jadi menjadi seorang desainer grafis komunikasi visual itu tidak semalam jadi, tidak bisa. Tetapi dia harus semakin banyak jam terbang, semakin karyanya bagus. Itu mutlak ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu melihat anak Bapak di kamar itu ngapain gitu ya, ngutak-ngatik di depan komputer, sudah biarkan saja gitu ya. Jadi apa ya? Karena kedepannya juga mereka akan di kamar dan mengerjakan itu di depan komputer. Nah, seperti itu yang terjadi. Nah, ya. Jadi kecuali kalau misalnya memang ada bekerja di pemerintahan atau misalnya di institusi. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini pada kuliah online ini saya berharap nanti ya Bapak Ibu punya andil yang sangat besar sebenarnya ya. Jadi kalau dulu kami bisa mengawasi di kelas selama 3 jam, kita bisa melihat, oh dia mengerjakan. Nah, sekarang kami minta tolong untuk Bapak Ibu juga untuk melihat, oh anak saya ngerjain desain, oke, berarti sudah aman. Kalau misalnya kebanyakan main, tolong disuruh pulang dulu, gitu. Ya, ya paling itu saja ya. Jadi dari saya ya berharap nanti kita sama-sama sama-sama bersinergi untuk menghasilkan mahasiswa DKV yang harapannya bisa menjadi desainer yang sangat baik. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Monggo Pak. Jadi mungkin setelah ini acara. Terima kasih, terima kasih Pak Yugo. Sekarang gilirannya bagian terakhir Mbak Diva, mungkin 10 menit aja Mbak. Gambarnya ditayangkan. Monggo silakan Mbak Diva Areta. Ya silakan. Kedengaran nggak ya? Kedengaran sudah Mbak, sudah saya dengar. Udah kelihatan ya Pak? Oke, sudah Mbak, silakan Mbak Diva, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga, perkenalkan nama saya Diva Areta Gaisani, mahasiswa D3 KIP Kuliah STSR Divisi Indonesia. Di sini saya diberi amanah untuk mengisi acara pada siang hari ini, yaitu tentang sukses kuliah di masa pandemi. Dan sedikit cerita juga perjalanan saya selama kuliah 1 tahun di Visi. Saya lahir dan besar di kota Yogyakarta. Sebelumnya saya menempuh pendidikan di Mandua, Yogyakarta. Saat ini saya masuk di bangku semester 3 DKV STSR Divisi. Saya salah satu mahasiswa yang beruntung juga bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah di tahun 2020. Sebelumnya, tentunya menjadi mahasiswa beasiswa itu merupakan tanggung jawab besar ya untuk saya. Harus bisa mempunyai nilai yang tinggi dan berprestasi juga tentunya. Alhamdulillah dengan kerja keras dan semangat saya berhasil sukses kuliah daring dengan mendapatkan IP semester 2 4,00 ya. Bisa dibilang IP sempurna, tapi nggak cuma saya juga sih yang dapat nilai 4, ada teman juga kemarin yang dapat nilai 4 juga. Terus saya juga mau cerita suka duka perjalanan saya 1 tahun kuliah daring. Suka duka kuliah daring, salah satu sukanya itu bisa belajar dimanapun ya. Kadang kalau offline kita bangun tidur harus mandi dulu, harus OTW ke kampus, lebih butuhin waktu sebelum kuliah gitu ya. Kalau daring kita bangun tidur bisa langsung
buka Zoom, nggak harus mandi dulu gitu, sambil makan juga bisa gitu. Tapi dukanya juga ada, nggak bisa ketemu sama teman-teman buat berbagi relasi secara langsung juga. Terus kadang sinyal di berbagai kota itu juga sulit ya, beda-beda gitu. Jadi itu juga yang bisa bikin jadi miskom gitu. Terus males dan capek itu pasti ada ya, tapi gimana kita tuh bisa memanfaatkan waktu itu tuh dengan baik. Kalau saya nih ya, saya kalau lagi males atau capek itu saya emang rebahan ya, anak muda itu pasti rebahan, tapi saya manfaatkan waktu rebahan saya itu untuk mencari referensi-referensi desain untuk meningkatkan, mengembangkan kreativitas desain saya gitu. Terus yang terpenting kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sih, karena yang kita utamakan itu terlebih dahulu itu tugas ya, tapi main tuh juga perlu buat refreshing pikiran. Nah, saya juga suka berbagi ilmu kepada teman-teman saya, berinteraksi dengan mereka, apalagi kalau ada teman-teman yang suka tanya sama saya tuh saya senang banget itu, karena bikin saya semangat buat belajar hal-hal baru lagi gitu. Saya mau nunjukin juga beberapa karya saya selama kuliah daring. Ini ada ilustrasi. Yang kanan itu pointillis wajah ya, terus yang kiri itu merupakan salah satu karya terbaik juga ya, kemarin dapat itu dari dosen. Terus ini ada cover majalah. Kemudian ini Nirmana 3D kayak yang dibilang Bapak juga tadi, emang di sini tuh mata kuliah ini tuh emang lebih banyak mengeluarkan waktu dan tenaga gitu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat anak-anaknya pada ngapain sih, bikin apa, megangin BT kayak gitu. Yaitu untuk bener yang dibilang Pak Yoga tadi, untuk mengolah rasa dan estetika. Sebenarnya ini mata kuliah favorit saya juga sih. Saya untuk apa juga sih ini apa bikin Nirmana ini, sebenarnya untuk melatih kita untuk fokus juga, teliti dan telaten, karena sebagai mahasiswa di desain atau di cafe ini tuh skill dasar kita tuh harus telaten dan teliti juga. Selanjutnya ada ini visual instruction, itu karya bikin instruksi visual tanpa harus ada kata-katanya gitu. Selanjutnya ini ada dari curriculum vitae. Selanjutnya ada desain kemasan mug souvenir dari salah satu butik hijab. Nah, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga kita semua di sini selalu diberikan kesehatan dan bisa kuliah offline. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Mbak Diva, Bapak Ibu. Ya, itu tadi pengalaman dari Mbak Diva. Jadi ini juga saya ingin Bapak Ibu mendengarkan langsung sendiri. Jadi materinya itu dia siapkan sendiri Bapak Ibu. Kebetulan ini anak wali saya. Jadi saya tuh khusus memegang anak KIP Bapak Ibu, KIP kuliah. Jadi di KIP itu IP-nya minimal 3.0 Bapak Ibu. Jadi kalau 3.2 itu sudah saya marahi Bapak Ibu. Saya selalu bilang minimal 4, nilai jangan 4. Nah, alhamdulillah ini Mbak Diva ini berhasil 4. Semester ini berhasil 4. Jadi ada 3 anak kuliah D3 itu IP-nya 4 Bapak Ibu, sempurna. Perjuangannya tapi berat Bapak Ibu, ya kurang main, kurang sebagainya. Nah, mungkin untuk acara yang ini sudah selesai, saya kembali ke Pak Wahyu untuk tanya jawab. Monggo Pak Wahyu, silakan. Ya, terima kasih. Masih ada sedikit waktu. Mohon kita persilakan. Bapak Ibu kalau ada yang bisa. Pak Wahyu, suaranya masih di mute. Oke, maaf. Oke, baik, terima kasih Pak Jadi ya. Kita sekarang masuk ke acara tanya jawab, tapi kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, mungkin kami hanya membuka untuk kesempatan untuk 3 penanya.
untuk bertanya ya. Dan nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa disampaikan lewat kanal-kanal yang tadi sampaikan, bisa lewat email atau lewat WhatsApp atau langsung kontak ke dosen wali yang bersangkutan. Monggo kami persilahkan. Baik, Pak Wahyu, saya dari Medan, Pak. Ya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Jadi, Pak Wahyu, dan Pak Dwi. Terima kasih penjelasannya. Ini sangat memberikan pencerahan buat kami orang tua. Selama ini komunikasinya, saya kan awalnya dulu mengantar anak saya ke situ itu ngomongnya dengan ibu yang di administrasi, selalu ngomong ke beliau itu kalau ada hal-hal yang ditanyakan. Tapi ini sudah sangat terang benderang. Yang pertama, soal fokus Pak yang disampaikan itu, anak saya dari Medan itu baru sekali pulang dan tidak mau tinggal walaupun libur, walaupun daring, dia tidak mau tinggal di Medan, dia tetap harus di kosnya di Jogja. Dan itu saya melihat itu supaya fokusnya itu. Ya, itu yang pertama yang saya lihat dari anak-anak saya, seriusnya mengikuti perkuliahan itu harus di sana. Biar daring ya, itu lebih bermanfaat saya di sana daripada di sini. Kalau di sini ada hal-hal yang saya kerjakan, abangnya kan agak sangat memperhatikan rumah, suruhlah yang mengepel, itu dia sangat terganggu konsentrasinya, dia nggak mau itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, ketika cerita-cerita mengenai ke depan, lulusnya sekitar 2 tahun lagi, kalau saya hitung-hitung nanti gimana itu nak, kalau nanti udah selesai, kembali ke Medan. Dia bilang seperti ini, Pak, saya beda ya dengan teman-teman yang lain mungkin, karena kan ini pelajarannya kan selalu daring, saya masih butuh waktu, kalaupun sudah selesai nanti kuliahnya di PC, saya paling tidak 1 tahun saya harus berputar-putar di sekitar kampus lah ya, karena untuk memantapkan semua yang saya peroleh selama ini kan tidak utuh dengan dosen saya. Mudah-mudahan ada perubahan situasi, saya bisa lebih komunikasi dengan dosen-dosen saya di kampus itu yang tidak bisa saya lakukan sekarang katanya. Itu sedikit menjadi pemikiran juga buat saya itu, Pak. Kemudian soal budaya, betul Pak. Jadi nama anak saya itu kan Raja Abdul Aziz. Saya tiap bulan dulu ketika pertama kali 3 bulan berturut saya cek ke sana beliau itu. Saya cari kosnya. Setelah dapat kosnya pasti 2 bulan kemudian saya tetap ke sana. Satu hari saya dibawanya ke Malioboro Malang. Jadi ketika saya panggil namanya Raja, dia kurang respon. Jadi agak heran saya, kenapa anak saya? Dan ketika saya pesan kopi, nanti saya tunggu di sini, saya ada keperluan ke sana dulu nanti. Tapi yang jual kopi itu tidak mengatakan bahwa kopinya itu Raja-Raja, enggak. Nama dia yang lain dia disebutnya. Saya kan nggak tahu ini kopi itu mestinya untuk kami, tapi karena disebut nama lain, saya nggak tahu lewat itu. Tadi kopinya belum datang ya. Sudah datang tadi yang 2-3 kali, tapi nggak ada yang memanggil Raja. Wah, di sini nggak boleh ya. Raja itu nggak, jangan sembarangan itu di Medan itu dipakai ya. Di sini jangan pakai Raja. Kita hormati di sini itu rajanya di sini ya nggak boleh. Itu beberapa yang unik Pak. Jadi ya, jadi ada hal yang bisa kita share dari apa yang saya peroleh dari anak-anak saya itu. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang responnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya, mungkin saya tanggapi sedikit ya, Bapak Ibu, memang benar Bapak Ibu, rata-rata kalau sudah lulus anak-anak tuh nggak mau langsung pulang ke daerahnya Bapak Ibu. Mereka mau belajar atau mengembangkan diri dulu. Misalnya Bapak Ibu, dia kalau di Jogja itu kan percetakan lengkap Bapak Ibu, dari mulai proses awal sampai akhir. Dia belajar itu dulu Bapak Ibu, setahun. Nanti kalau setahun sudah bisa, dia pulang ke Medan. Nah, tapi nyetaknya di Jogja Bapak Ibu. Karena dia sudah tahu punya langganan-langganan, itu lebih murah Bapak Ibu. Kirim-kirim pun lebih murah. Nah, itu. Jadi kadang dia ada yang ke Bandung, ke Jakarta, tidak apa-apa Bapak Ibu. Anak-anak kita kan ingin masa depannya lebih baik Bapak Ibu ya. Untuk yang baik kita harus ikhlaskan, kita daripada cuma di rumah nanti merepotkan Bapak Ibu. Mungkin dari saya itu. Oke, terima kasih Bapak Supri. Monggo silakan. Yang lain Bapak Ibu, monggo silakan. Jadi ada di chat ya, bacakan ya Pak. Mana tadi? Oh iya, di kampus STSR Divisi apakah ada bisnis center bagi mahasiswa untuk berlatih bisnis desain? Ya. Oke, saya jawab. Jadi gini Bapak Ibu, kami belum punya inkubator bisnis Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, menangani orang kreatif itu tidak mudah Bapak Ibu. Jadi misalnya begini, saya akan contohkan. Di kampus kami itu ada namanya UKM fotografi Bapak Ibu. Jadi belajar memotret.
Mungkin Bapak Ibu kira itu bagus sesuai dengan anak desain, tapi anak-anak itu enggak suka Bapak Ibu. Karena apa? Memotret itu sudah makanan kesehariannya, beda sama di kampus lain. Gitu. Pak, aku bisa sendiri, belajar sendiri. Begitu. Nah, bisnis juga begitu Bapak Ibu. Kita tidak usah ngomong inkubator bisnis, kita ngomong lowongan pekerjaan Bapak Ibu. Tidak putus-putusnya kampus kami itu dikirimi lowongan pekerjaan dan membuat kecewa yang mencarinya. Karena anak-anak itu tidak suka Bapak Ibu. Kalau disuruh ngantor gitu dia nggak suka Bapak Ibu. Apalagi dari jam sekian sampai jam sekian, gajinya cuma sekian. Mereka pilih freelance Bapak Ibu. Freelance itu dia misalnya seperti tadi Pak Yogo presentasikan, menggambar punya wajahnya orang kemudian dibayar 300.000. Itu kerjaan 3 hari selesai 300.000 Bapak Ibu. Itu lebih besar daripada jadi kantor. Nah, trennya sekarang begitu Bapak Ibu. Bahkan mahasiswa-mahasiswa kami yang terakhir ini kerjanya udah di luar negeri, gajinya dolar. Ya, itu. Makanya kami itu juga senang, juga takut kalau udah kena duit, wah nariknya agak sulit Bapak Ibu. Ya, tapi namanya juga mahasiswa paling kita bimbing aja ya, selesaikan dulu kuliahnya atau kalau nyari tambahan silahkan di luar pas waktu liburan Bapak Ibu begitu. Kalau kreatif Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan lihat kalau putra-putrinya mulai dapat proyek atau nyari uang sendiri Bapak Ibu. Lihat ya, cuma seperti Pak Yogo tadi sarankan, kalau dia terlalu sering proyek, kuliahnya nggak pernah dibuat, tolong tinggalkan Bapak Ibu. Bahaya itu. Nanti tahu-tahu bisa temannya sudah pada lulus, dia tidak lulus. Itu mungkin yang ada lagi Pak Yogo? Mungkin saya tambahkan ya. Oh, monggo silakan Pak. Berkaitan dengan bisnis center ya atau bisnis center. Ya betul. Memang kami belum ada ya. Namun untuk melatih mahasiswa menangani desain ya, itu kita ada mata kuliah kerja profesi atau magang. Itu kalau D3 di semester berapa juga 5 ya. Nah, semester 6 ya. Kalau di S1 di semester 4 atau 5 atau 5 ya. Nah, itu biasanya mahasiswa akan magang di industri gitu ya, dan biasanya akan secara otomatis belajar proses desain di situ ya, bagaimana menangani klien atau konsumen gitu ya, sampai harus mendesain ya. Kemudian selain itu di beberapa mata kuliah inti ya, di beberapa mata kuliah DKV ya, kalau di 3 itu misalnya DKV 2 sampai 4 ya, itu mahasiswa langsung kita libatkan terjun menangani proyek desain ya, dan harus berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Misalkan kita libatkan dalam pengabdian masyarakat ya, di desa wisata itu dia harus mencari data sendiri, menghubungi pihak desa wisata yang akan diekspos atau didesain brandnya gitu ya. Tentu saja atas bimbingan dosen gitu ya Pak Jadi ya. Atau ketika dia harus menangani UMKM ya, itu mahasiswa harus mencari sendiri gitu ya, berhubungan dengan pemilik industri UMKM ya. Seperti kemarin ada yang Pak Jadi makanan itu ya, makanan kemasan makanan ya. Itu dia harus menghubungi pengusaha makanan sendiri, mencari informasi apa yang diinginkan, kemudian sampai mengeksekusi menjadi desain. Nah, dari situ tidak langsung mahasiswa akan banyak belajar ya. Dan mungkin perlu juga kita singgung di sini bahwa DKV visi itu berbeda dengan DKV dari perguruan tinggi lain ya. Jadi kita lebih fokus ke DKV yang fokus pada UMKM dan pariwisata. Jadi dan slogan kita adalah kreativitas untuk perubahan positif. Jadi mungkin itu tambahan saya tentang bagaimana mahasiswa bisa belajar tentang bisnis desain gitu ya. Terima kasih. Monggo silakan. Silakan Bapak Ibu, masih ada kesempatan bertanya, mungkin kita berikan ke dua penanya mungkin ya. Ada lagi yang mau bertanya langsung Bapak Ibu monggo. Oh, ada ini monggo Bu Kuntorini. Monggo Ibu, silakan. Dari mana ya Bu? Sebutkan. Monggo Bu. Terima kasih sebelumnya. Selamat siang Bapak. Saya Kuntorini Suryasniti, wali mahasiswi dari Salsabila Yona Octavia Rahma. Yang ingin saya tanyakan itu tentang pekerjaan ya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa selain di swasta itu bisa bekerja kantoran atau di pemerintahan. Itu yang ingin saya tanyakan di bidang apa ya Pak ya kalau di pemerintahan ini. Terima kasih Pak. Ya, matur nuwun
Bu Kuntor ini saya jawab langsung saja Pak Wahyu ya, enggak apa-apa ya. Jadi begini Bapak Ibu, ini kita bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu, pemerintah itu sekarang sudah sadar Bapak Ibu, sudah sadar bahwa desain grafis atau DKV itu penting Bapak Ibu. Jadi mulai mungkin 2 tahun ke belakang itu kalau lowongan PNS Bapak Ibu itu mesti ada bagian desainnya sendiri Bapak Ibu. Ya, bahkan di kepolisian dan di ABRI ada sekarang Bapak Ibu bagian DKV atau desain. Begitu Bapak Ibu. Sudah ada lowongannya. Ya, yang terbaru kemarin banyak sekali, mulai dari pembina budaya sampai desain grafis sampai video. Nah, sebagai contoh, Kementerian Pendidikan ternyata membuka peluang itu untuk, nah ini Bapak Ibu, ternyata kuliah online ini membantu membuka wacana mereka bahwa butuh orang desain atau multimedia yang bisa membuat desain. Nah itu Bu, Ibu. Jadi kalau di bidangnya macam-macam Bapak Ibu. Di semua bidang bisa, tapi nanti bisa tulisannya desain begitu Bapak Ibu. Walaupun jujur Pak, kalau ditanyain apakah anak-anak suka jadi pegawai negeri, kelihatannya tidak Bapak Ibu. Tapi kalau mereka mau nggak dapat proyek dari negeri, biasanya mau Bapak Ibu, mereka mau. Ya, karena fokus kita ke pariwisata dan UMKM, ketika mereka sudah terjun membantu UMKM, rata-rata itu mereka nanti bercita-cita bikin usaha sendiri Bapak Ibu. Kami senang Bapak Ibu. Ya, mereka tangan di atas kan lebih baik Bapak Ibu, menggaji orang kan luar biasa. Ya, itu yang kita inginkan Bapak Ibu. Ya, jadi pegawai juga boleh, pegawai negeri juga boleh, jadi pelaku UMKM juga boleh. Ya, tadi seperti Pak Wahyu contohkan, ketika anak-anak kita membuat logo UMKM, itu mesti ada efeknya. Ada yang, Mas, aku minta selanjutnya dibikinkan ini, itu sudah jadi proyek Bapak Ibu. Sudah jadi proyek. Mungkin itu penjelasan saya, Bu Kuntor, ini bisa dipahami, Bu. Di segala bidang, Bu. Di segala bidang. Saya doakan putrinya bisa jadi PNS, Bu. Pejabat sekalian. Enggak apa-apa, Bu. Amin. Ya, karena perlu Bapak Ibu ketahui, Mas Menteri Pak Nadiem itu kan orang kreatif, Bapak Ibu. Dia yang punya Gojek, dari pikirannya yang kreatif, Bapak Ibu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak Jadi ya. Monggo silakan Pak. Jadi betul yang disampaikan Pak Jadi ya. Dan kita melakukan apa yang disebut dengan tracer study Bapak Ibu ya. Jadi memantau mahasiswa yang sudah lulus itu kemana saja itu ya. Jadi kita meminta respon balik ke Visia, dan dari hasil tracer tadi memang pekerjaan yang mereka tekuni itu ada yang betul dari PNS ya, tentu saja tetap di bidang kreatif ya, menangani hal-hal yang berhubungan desain ya di instansi tempat dia bekerja. Dan tadi memang sekarang banyak lowongan dari instansi pemerintah ya yang membuka lowongan untuk ASN ya, tentu saja bidang desain, juga di BUMN Bapak Ibu semua. Jadi BUMN sekarang juga banyak membutuhkan tenaga desain, dan ada beberapa mahasiswa kita ya, atau lulusan ya yang terjun di sana. Kemudian tentu saja ada banyak juga yang bekerja di industri ya, menjadi staf pegawai di industri swasta ya, yang kreatif juga. Kemudian banyak juga yang freelance, tadi disampaikan Pak Yugo ya, jadi bekerja sendiri gitu ya, mencari proyek sendiri gitu ya. Kemudian juga ada yang bikin usaha sendiri gitu ya Pak Yugo. Jadi seperti misalkan kalau bisa saya contohkan, ada alumni kita yang namanya siapa Pak Sugihartini ya. Sugihartini ya. Kemudian bisa saya share ini. Nah ini ya. Ini adalah mahasiswa kita yang membuka usaha sendiri, dan semangat belajarnya sangat tinggi. Ini kalau nggak salah usaha yang paling baru ya, itu dia merancang motif seperti ini, dan ciri khasnya adalah hitam putih. Dan ini sudah cukup eksis ya Bapak Ibu. Dan banyak yang lain ya yang membuka usaha sendiri. Ya. Pak Wahyu boleh tak tambahkan Pak Wahyu? Ya silakan. Jadi untuk memotivasi Bapak Ibu itu, mahasiswa kami yang namanya Sugihartini ini mahasiswa D3 Bapak Ibu. Tetapi ketika dia kuliah, dia sudah sarjana Bapak Ibu. Katanya, kamu sudah sarjana, kenapa kuliah lagi? Saya pengen desain Pak. Saya sudah bisa keuangan karena dia bidang manajemen accounting. Dia sudah tidak mau, saya pengen desain Pak. Kemudian ketika dia kuliah Bapak Ibu,
dia dipanggil Mbak karena putranya sudah 2. Bayangin Bapak Ibu, ketemu kayak Bapak Ibu tapi putranya sudah 2. Dan ternyata proyeknya banyak karena dia punya usaha sendiri. Dan terakhir dia jadi tadi larinya ke fashion, tidak masalah Bapak Ibu karena dia suka dia berhijab, muslimah, dia ingin membuat motif khas Sleman. Dan sekarang luar biasa Bapak Ibu. Kemarin kalau tidak salah terkurasi bisa masuk ke Bandara Nia, luar biasa itu perjuangannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya selalu menyarankan kalau jadi anak di kafe itu banyaklah mengenal orang, termasuk temanmu sendiri. Ya. Nah, terus mungkin ada tambahan info mungkin Bapak Ibu, berbeda Bapak Ibu dengan jurusan lain. Kebanyakan lowongan atau panggilan kerja di desain itu bukan pengumuman ataupun surat resmi Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang itu modelnya jawilan, dijawil Bapak Ibu. Mau nggak kerja di tempatku, itu yang ngomong biasanya temennya Bapak Ibu. Mau datang bawa portofolio, kemudian ngomong tentang gaji, oke jalan gitu aja Bapak Ibu. Di kafe itu seringnya begitu, ya. Dan alhamdulillah nama STS Divisi itu di Jakarta di tempat lain baik Bapak Ibu. Biasanya kalau ada mahasiswa kami sudah bekerja di sana, kemudian bosnya selalu bilang, "Dek, tolong cari adik kelas yang bagus." Nah, nanti biasanya tanya ke dosen-dosen Bapak Ibu, atau ada misalnya, "Pak dosen, saya butuh mahasiswa untuk ini. Alumni ada nggak?" "Ada. Ini Pak, saya kasih 3, Bapak pilih sendiri." Nah, itu gunanya anak Bapak Ibu rajin di kelas. Dosen kan akan hafal siapa yang rajin, siapa yang tangguh, itu kita kasihkan Bapak Ibu. Kerjaannya cepat nanti biasanya. Nah, modelnya begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya salah kalau desainer nunggu lowongan Bapak Ibu, salah. Karena dia bisa menciptakan usaha sendiri. Mungkin itu saja. Ada lagi? Mungkin pertanyaan Pak? Dari saya Pak, mungkin. Ya, monggo Pak, silakan. Pak Eko Purwanto, monggo Pak Eko, silakan. Matur nuwun Bapak. Monggo. Ini kebetulan anak saya Elmanda Tasya Mainita untuk S1, kalau nggak salah S1. Saya lupa. Bapak di mana ya Pak, kalau boleh tahu Pak? Kebetulan saya itu dosen juga di Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Pak. Oh, ini di Jogja. Oke, segen siang Pak dosen. Ini sama-sama dosen. Wah, ya, pertanyaannya berat ini biasanya. Enggak, yang tadi yang saya tanyakan tentang business center design itu kan di antaranya itu. Enggak, ini kebetulan tempat kami itu kan ada informatika ya, teknik informatika yang memang arahnya untuk desain itu. Mohon izin untuk misalkan karena memang orientasi anak saya kalau nggak salah pengen jadi guru gitu. Kalau nggak guru ya mungkin dosen itu nanti. Ya dosen lah, mohon izin Pak. Arahan. Ya. mohon izin arahan kira-kira strategi kedepannya bagaimana ya Pak ya untuk siap, anak Pak. saya. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, ini pertanyaan yang menarik Pak, sekaligus berat Bapak Ibu. Ini dari Pak Eko, ini beliau dosen juga ini. Jadi begini Pak, alhamdulillah Pak, walaupun kampus kami akreditasinya B Bapak Ibu, tapi kami itu anak-anak itu sudah bisa masuk atau sekolah melanjutkan studi di S2 Desain ITB Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sudah bisa. Jadi Bapak Ibu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu murid-murid kami beberapa yang memang bagus tangguh itu sekolah S2 di ITB Bapak. Jadi Pak Eko nanti kalau putrinya Elmanda kalau nggak putri putra pengen S2 Bapak, kalau harus jadi dosen harus S2 Bapak Ibu. Pilihannya bisa ke Ya, ITB betul, Bandung, betul. ya, ke ITB Bandung itu saya Pak Yogo itu dari ITB Pak S2-nya, atau ke ISI Jogja Pak, monggo. Tapi ya, kemudian ada kami ya jadi begini Pak ya. Kadang kita orang melihat kampusnya kecil, tapi kami itu diberi beasiswa ITB loh Pak untuk S2. Kami punya. Ya, memang kita arahannya ya cari beasiswa Pak. Nah, kami itu biasanya jadi ITB yang minta Pak. Kita nggak bisa nawar ya, misalnya Mas Pak tahun ini kami minta satu mahasiswa monggo calonnya berapa orang dikirim untuk seleksi S2 beasiswa. Pak Yogo namanya beasiswa apa ya Pak Yogo? Namanya beasiswa unggulan Kemendikbud Pak. Nah itu Pak, beasiswa unggulan Kemendikbud ITB Pak, S2 Desain. Itu biasanya ilmu-ilmu digital ya Pak Yogo ya? Ya, multimedia. Multimedia Pak, untuk ilmu multimedia ya Pak. Jadi itu beasiswanya lengkap Pak.
tidak pernah mengeluarkan duit sepeser pun karena uang buku ada ya Pak Yogo ya? Ada ya? Ada. Itu tujuannya Pak mungkin. Nah, nanti ke sana Pak. Jadi kalau pengen seperti ya jelas Pak, putranya harus bekerja dengan keras. Kemudian nanti saya ingatkan Pak, kalau pengen S2 di ITB berarti diusahakan ngambil desain-desain yang terbarukan Pak, misalnya multimedia, media sosial begitu. Karena syaratnya kalau yang digital itu seperti itu Pak. Ilmu-ilmu terbaru ya, virtual reality begitu ya Pak ya. Nah, itu dia jalurnya ke sana begitu Pak. Kemudian kami sudah punya alumni Pak yang dari sana, satu orang jadi dosen kami Pak. Nah, jadi kalau Pak Eko nanti putrinya jadi dosen, jangan salah kalau saya tarik ya Pak. Ya monggo lah Pak. Jadi Bapak Ibu, mulai beberapa tahun yang lalu kami sudah merekrut dosen dari alumni kami sendiri Bapak Ibu yang dapat beasiswa yang sekolah begitu Bapak Ibu ya. Yang terbaru ini Mas Novan yang alumni dari Gametech ITB sudah ngajar di tempat kami. Kemudian kami juga punya satu orang Derena ya Pak Yogo namanya ya. Derena. Ya. Derena Pak, ada satu mahasiswa kami yang sekarang sedang kuliah di ITB Pak. Tadi beasiswa game design ya dari 2 mahasiswa di ACC 1 Pak keterima. Ini orang Klaten Bapak, orang Klaten. Dia senang Pak, sangat bangga kuliah di ITB sekaligus sedih Pak. Karena sampai hari ini dia kuliahnya masih dari Klaten Pak. karena pandemi Bapak Ibu. Nah itu Iya Bapak Ibu. memang kondisi Pak. Betul Pak. Kondisi pandemi. Nah, kurang lebih gitu Pak Eko. Semoga memberi support ya, Pak. Nanti kalau saya kira saya apal tuh namanya, nanti tak tanyain Pak. Kalau dia nakal saya jewernya Pak nanti. Mohon titip Pak. Jadi Pak, siap Pak. Matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau gimana Pak Wahyu ini? Monggo Pak Wahyu. Mungkin satu lagi, monggo. Satu lagi Pak, terakhir Ya, Pak. belum kita. Monggo, ada satu lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin belum ya, mungkin ya. Belum ya. Oke. Ya baik. Mungkin jika belum sempat bertanya pada acara siang hari ini, Bapak Ibu sekalian masih bisa menggunakan kanal-kanal komunikasi yang kami siapkan ya. Apakah lewat email yang tadi kita share, atau lewat telepon, atau lewat santek di WhatsApp ya. Atau kami sarankan untuk pintu pertama konsultasi, apakah itu perkembangan pendidikan putra-putri Bapak Ibu atau hal-hal lain, itu bisa kontak ke dosen wali ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu dosen walinya siapa, nanti bisa bertanya langsung ke putra-putrinya atau nanti bisa bertanya ke kami gitu ya. Dan karena waktu sudah beranjak siang dan sudah lebih dari batas waktu yang pada awalnya kita tentukan ya, mungkin kita akan tutup acara ini dengan doa ya, akan kita tutup dengan doa. Untuk itu kita minta bantuan Pak Danang masih standby ya, monggo Pak Danang untuk bisa menyampaikan doa. Pak Danangnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan hidup kita selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amin. Ya Allah, hari ini kami mohon memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mensosialisasikan pendidikan sekolah tinggi seni rupa dan visi Indonesia kepada orang tua wali. Ya Allah, ya Tuhan kami, agar kami bisa bekerja dengan hati yang penuh bersih, dengan tanggung jawab yang benar. Mudahkanlah, lancarkanlah ya Allah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan dosa kedua orang tua kami.
Mereka telah merawat dan mendidik kami sejak kecil hingga sekarang. Allahumma firli wali walidayya warhamhumma kama rabbani shaghira. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa sombong, iri, dengki yang meliputi jiwa kami. Ya Allah, mohon ampunilah kami. Ampunilah, ya Allah, jangan hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, kesembuhan dari segala sakit dan penyakit, ya Allah. Jauhkanlah kami dari wabah virus corona yang melanda penduduk bumi ini, ya Allah. Sembuhkanlah kami dari segala sakit dan penyakit. Rahmatilah ya Allah, ya Tuhan pengasih penyayang. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah kami semangat dan percaya diri kepada anak didik kami, ya Allah, agar mudah menyerap ilmu yang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri pertemuan daring kali ini. Banyak kekurangan dari kami, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat positif baik bagi Bapak Ibu sebagai orang tua wali maupun bagi mahasiswa, putra-putri, dan tentu saja bagi STS Revisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan salam sehat. Mari Bapak Ibu, monggo.